Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sukacita selalu. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan terlalu besar dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab mari patutlah kita mengucap syukur kepadanya dengan menaikkan pujian penyembahan di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian besar anugerah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Berdiri menghadap tatamu Bapa.
setiamu. Kami berterima kasih Bapa. Kami berterima kasih pagi hari ini. Terpujilah namamu. Kami rindu, kami memuji, memuliakan akan Engkau. Oh haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, Kau yang akan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya kuasa-Mu yang sanggup menyucikan dan menguduskan setiap kami, sehingga korban syukur penyembahan kami menjadi dupa yang harum di dalam rumah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita akan tetap dalam pujian penyembahan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan
Mari Bapak Ibu, kita akan bersorak-sorai memuji menyembah Allah kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Tetap ada sukacita. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan.
Puji Tuhan Bapak Ibu. Masih semangat? Amin. Amin, amin, amin. Dialah Tuhan yang berjaya. Dia yang berikan kita kemenangan. Sebab dia adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu masa depan sungguh ada. Sebab dia hidup. Mari kita naikkan pujian anak Allah. Yesus namanya. Amin. 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 Haleluya. Sebab anak Allah hidup, maka ada hari esok. Apapun kenyataan dan keadaan yang saat ini menimpa hampir semua seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, khususnya bangsa Indonesia, maka karena ada anak Allah yang hidup, maka ada hari esok bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang akan memampukan kita, yang akan membuat kita berkata, aku sanggup, aku pasti sanggup. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sebentar kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan, supaya kita semakin disegarkan dan dikuatkan ketika kita akan melewati masa dan waktu ke depan. Haleluya. Tak ada yang sukar dan tak ada yang berat saat kita percaya hanya kepada Bapa saja. Haleluya.
tidak mungkin bagi kami, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti Tuhan sanggup melakukannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati segala pujian yang sudah kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah melalui puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, bertumbuh, berbuah-buah, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pujian. Kau beri kekuatan, kesehatan, pakai mereka dengan luar biasa untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kuasai ruangan ini, terlebih kuasai seluruh kehidupan kami, terlebih hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang akan mengambil pucuk pimpinan sepenuhnya dari awal sampai selesai. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam. Salam. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dengan tubuh yang sehat. Kita percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, saudara kangen sama saya? Kangen. Saya juga kangen kepada saudara sekalian. Ya, sekalipun kita tidak sudah lama, berapa minggu kita nggak jumpa secara lahiriah, secara nyata, tetapi kita setiap saat berjumpa di dalam doa. Saya percaya itu, ya. Saya tiap malam jam 11 sampai jam 2 itu berdoa, mendoakan saudara, menyebut namanya satu persatu. Saya percaya Tuhan melawat saudara, memberi kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita, damai, sejahtera Allah melimpah di dalam kehidupan saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dari seorang raja, yaitu yang bernama Raja Asa. Ya. Raja Asa ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Sekalipun dia seorang raja, punya kedudukan tinggi, pemerintah sebuah kerajaan, tetapi dia tidak sewenang-wenang. Ya, tetapi dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, taat akan firman Tuhan. Bahkan dikatakan Raja Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 14. Ya, di sini nanti kita akan lihat apa yang dialami oleh Raja Asa. Kalau dia hidup benar di mata Tuhan dan melakukan yang baik di mata Tuhan, maka Tuhan juga melakukan yang baik melalui pemerintahannya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa negara kita pada saat ini sedang dilanda oleh sesuatu, ya. Tapi kita sebagai orang percaya yang punya Tuhan, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, kita nggak perlu bimbang. Ya, karena apa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan kita itu maha besar, maha dahsyat, ajaib, perkasa, Allah yang hebat. Kalau tadi sore kita berdoa, saya sempat
meneteskan air mata melalui pujian. Di situ dikatakan Allah hebat. Ya memang saya merenungkan melalui pujian itu memang betul Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Sebuah kerajaan kalau dia memiliki angkatan bersenjata yang hebat, itu baru dikatakan negara hebat. Tapi Tuhan tidak perlu itu, saudara, karena dia memang Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Dia bisa melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak. Dia bisa melakukan yang mustahil. Ya, bagi kita mustahil, tapi bagi Allah tidak pernah ada sesuatu yang mustahil. Asalkan kita mau seperti Raja Asa ini dikatakan ayat yang kedua, asal melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Itu 2 Tawarik 14 ayat yang kedua. Raja Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ayat yang ketiga mengatakan ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Nah ini yang mengambil satu tindakan, saudara. Kalau ia diangkat oleh Tuhan untuk memimpin sebagai pemimpin sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda, maka dia mulai bertindak, saudara. Ya, dia menjauhkan mezbah-mezbah, penyembahan berhala. Ya, karena penyembahan berhala itu menghalang pertolongan Tuhan, menghalang keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu Raja Asa langsung bertindak. Ya, tidak saja dia melakukan yang benar, yang baik, tapi dia bertindak. Dia pecahkan mezbah-mezbah berhala yang disembah oleh bangsa Israel. Ya, hancurkan semuanya, karena dia tahu berhala-berhala itu tidak dapat menolong manusia, tidak dapat memberikan sesuatu yang dia harapkan. Tetapi justru kalau orang menyembah berhala, justru ya dia nanti akan binasa. Ya, saudara. Sebab itu Raja Asa ini sungguh luar biasa. Kemudian ayat yang keempat di sini dikatakan ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Itu loh. Ya. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ini loh, saudara. Tidak saja dia menghilangkan mezbah-mezbah berhala, patung-patung berhala yang disembah oleh suku Yehuda, tetapi dia mengajak seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan. Itu loh, saudara sekalian. Ya. Untuk mencari Tuhan, saudara. Bukan mencari emas dan perak, bukan. Tetapi dia untuk mencari Tuhan. Tuhan siapa, saudara? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah setiap saat dan waktu. Kemudian ayat yang kelima dikatakan ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda dan
kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Oh, luar biasa, saudara sekalian. Kalau dia berbuat baik, berbuat benar, kemudian dia memecahkan, artinya dia menyucikan bangsa Israel, mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, ya. Maka firman Allah mengatakan, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahan Asa. Luar biasa, ya. Kerajaannya aman di bawah pemerintah Asa. Luar biasa, saudara sekalian, ya. Sekalipun pada saat itu dia akan diserang oleh bangsa dari Ethiopia, yaitu bangsa Serah namanya, ya. Mereka akan diserang pada saat itu. Sebab itu dia mulai bertindak, mencari Tuhan, menyucikan bangsa Israel, suku Israel dari penyembahan-penyembahan berhala, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan keamanan di dalam kerajaannya. Luar biasa, ya. Saya kira seandainya bangsa kita juga seperti Raja Asa, maka kita akan mengalami damai sejahtera, ya. Ini saudara sekalian. Nah, di sini kita akan lihat, saudara sekalian, bahwa apa rahasianya? Apa rahasianya sehingga Raja Asa diberi oleh Tuhan keamanan di dalam seluruh kerajaannya? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Ya, yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11, tetap di 2 Tawarik 14 tadi, kita baca di dalam ayat yang ke-11, di situ dikatakan, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya, tindakan yang pertama setelah ia menyucikan bangsa Israel dari segala kejahatan, ya, sehingga Tuhan mengaruniakan keamanan, maka ia mulai berseru kepada Tuhan, ya. Dia berseru kepada Allahnya. Di situ dikatakan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Ini sudah Raja Asa berseru kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Ini firman Tuhan, saudara. Tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Artinya berseru kepada Tuhan. Berseru artinya yaitu berdoa. Berdoa, memanggil nama Tuhan. Ya, dia berseru kepada Tuhan. Kepada Allah yang hebat, kepada Allah yang dahsyat, kepada Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Ia berseru kepadanya, ya. Dia berdoa. Doa, saudara sekalian,
Dia tidak lantas terus mengarahkan bangsa Israel untuk berperang, enggak. Itu soal di belakang itu, yang penting dia berseru kepada Tuhan, ya. Artinya menyerah kepada Tuhan, ya. Nah ini saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Mazmur 34, di situ dikatakan ayat yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, ini saudara, firman Allah mengatakan apabila orang-orang benar itu berseru kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kesesakan, saudara. Kesesakan itu apa? Ya kesusahan, kepicikan, ya, problema. Nah, apa yang sekarang kita hadapi? Negara kita sekarang sedang menghadapi masalah yang besar, sehingga sudah banyak yang korban. Bukan saja yang kena virus, tapi juga tenaga medis sudah banyak yang berjatuhan, ya. Nah, sudah. Bangsa kita sekarang sedang menghadapi masalah yang besar, sehingga di mana-mana ada larangan, ya, pasang portal, boleh masuk di wilayah ini, dilarang. Jadi kalau orang dari luar masuk takut membawa virus. Nah itu loh, saudara sekalian, sehingga di mana-mana pasang portal, saudara. Bahkan ada tulisan lockdown, ya, bukan. Ya saudara, ya, kayak gitu. Bangsa kita sekarang menghadapi masalah. Bahkan bukan saja bangsa kita, saudara, seluruh bangsa-bangsa benua Eropa, Amerika, Australia, ya, Asia. Ya ini saudara, yang tidak ada kematian itu hanya di Vietnam toh. Ada virus, tapi tidak ada yang mengalami kematian. Nah ini saudara sekalian. Tapi di Indonesia, kalau di Amerika itu sudah berapa ratus ribu, hampir 200, kalau tidak salah 200.000. Bayangkan saudara, ya. Kalau di Indonesia ini hampir 1.000, masih kurang di bawah. Apa yang harus pemerintah kita lakukan? Apalagi kita, anak-anak Tuhan, ikut terkena imbas dengan apa yang terjadi di negara kita, ya. Sehingga tidak ada ibadah, tidak ada pertemuan, perkumpulan, tidak ada, karena dilarang oleh pemerintah. Nanti kalau kumpul-kumpul banyak orang, nanti takut terkena virus. Salaman aja nggak boleh, ngomong aja harus pakai masker, kemana-mana keluar harus pakai masker. Ya sudah. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, Raja Asa memberikan kita contoh yang konkret, yang harus
kepada Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16 di situ dikatakan, doa orang yang benar besar kuasanya. Ya, luar biasa. Kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita pertolongan yang luar biasa. Sama seperti apa nanti yang dialami oleh Raja Asa ini, saudara. Ya, tidak main-main dia. Dia tidak pandang enteng. Sepelehkan dulu itu musuh yang akan menyerang kerajaannya. Ya, utamakan untuk berdoa mencari hadirat Tuhan. Musuh itu nanti aja. Yang penting kita cari dulu Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada jaminan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Sebagaimana kitab Mazmur tadi mengatakan, apabila orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskannya dari segala kesesakannya. Nah, ini saudara sekalian, kalau kita mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, melepaskan kita dari setiap kesusahan, dari setiap masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Tindakan yang pertama yang diambil oleh Raja Asa adalah berseru, memanggil nama Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena dia tahu di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Ya. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 57, kita bersyukur ya, karena Tuhan melalui anugerahnya Tuhan sudah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Ya, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kemudian tindakan yang kedua Raja Asa lakukan, yaitu bersandar kepada Tuhan atau berharap kepada Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, ya, tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya itu. Nah, ini saudara. Tindakan yang kedua, berharap atau bersandar kepada Tuhan. Ya. Karena di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Hei saudara sekalian, ya, Raja Asa bersandar, berharap. Selain dia berdoa, dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ya, dia percaya bahwa kalau ia sudah berdoa dan berharap, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi pertolongan di dalam kehidupannya. Ya,
sehingga raja bahkan bangsa Israel untuk menghadapi pertempuran itu akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan mereka. Nah, ini saudara sekalian, apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, kita harus bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya. Orang yang berserah itu berarti pasrah. Ya. Jangan sampai kita berserah tapi masih, kan ada cerita itu, ada bapak tani turun dari kebun, pikul keranjang. Ya. Keranjangnya itu penuh buah-buahan, sayur-sayuran, sehingga setengah mati ya dia pikul. Dan sampai keringatan, nafasnya bahasa orang sana bilang bahasa ya menggos karena abot ya pikulannya itu ya. Terus dia itu di dalam hatinya itu kepingin sopo yo yang bisa nolong aku. Terus akhirnya jalan turun dari atas ke bawah sampai di tepi jalan, tahu-tahu ada mobil pickup lewat. Ya. Lihat bapak tani itu kok begitu berat pikulannya. Terus si supir tadi mengajak, ayo pak, sini pak, naik mobilku pak. Ya, bapak mau kemana? Saya mau ke pasar. Ya, jual ini hasil tanaman saya. Pak supir bilang, ayo naik. Aku juga ini mau ke kota, katanya begitu. Terus akhirnya bapak tani tadi naik ya. Terus supirnya jalan. Ya, nggak taunya di tengah jalan si pak supir tadi noleh ke belakang. Loh, kaget dia lihat si bapak tani itu sudah di atas mobil tapi masih mikul. Pikulannya itu masih dipikul. Ya ampun. Ya, pak supir tadi berhenti. Terus, loh pak, kenapa kok masih dipikul? Itu pikulannya mestinya kan ditaruh. Ya. Nah ini loh saudara, kadang kita sebagai anak Tuhan berkata berserah, bersandar kepada Tuhan, tapi masih takut, masih bimbang, masih khawatir. Ya, apalagi ini menghadapi virus-virus itu saudara sekalian. Ya, kadang kita masih takut, mau ini takut, mau itu takut, nanti kena virus. Ya, kita harus percaya saudara, harus berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Ya, karena katakan tadi, kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Nah ini, kan kita sudah berseru, berharap, bersandar kepada Tuhan. Pasrah. Apa maunya Tuhan? Wong hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan kok. Kenapa kita takut? Takut mati? Besok, lusa, apa hari ini? Kalau kita orang percaya, no problem. Mati itu takut saudara. Ya, Raja Daud berkata kematian itu hanya selangkah.
bagi kita. Jangan takut. Mati besok, lusa, apa hari ini, ya sama aja dengan beberapa tahun lagi yang akan datang. Jadi saudara, kita jangan takut, pasrah, karena kita percaya. Raja Daud berkata, hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, kenapa kita harus takut? Ya. Pasrah bahwa Tuhan itu sanggup melindungi kita, menolong kita. Nah, apa untungnya kalau kita sudah berseru, berdoa kepada Tuhan dan berharap, bersandar, berserah kepada Tuhan? Apa untungnya? Apa yang akan kita dapatkan? Ya, apa? Ya, saudara sekalian, yang kita akan dapatkan pertama ayat 13. Ya, masih ayat ini juga. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan. Dan tentaranya orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Nah, ini saudara sekalian, ya, bangsa Israel mengalami kemenangan. Padahal tadi musuh itu lebih besar, lebih banyak jumlahnya daripada tentara yang disiapkan oleh Raja Asa. Tapi kenapa kok musuh bisa dikejar? Ya. Amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Nah, ini sudah berarti ada kemenangan. Kita berseru kepada Tuhan, berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan di dalam hidup ini, sebagaimana yang dialami oleh Raja Asa dan bangsa Israel. Bukan saja kemenangan, tapi yang kedua, memperoleh jarahan yang begitu banyak, yang begitu besar. Ya. Memperoleh jarahan, saudara. Ayat 14-15 mengatakan, mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda milik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Luar biasa, ya. Selain kemenangan yang diperoleh, mereka juga mengalami berkat yang melimpah-limpah. Ya, jarahan itu berbicara tentang berkat, saudara. Ya. Mereka memperoleh berkat yang melimpah-limpah di dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, luar biasa. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ya. Memang secara manusia kita juga takut. Tapi kalau kita memang percaya sungguh, kenapa takut? Ya, kita harus percaya itu janji Tuhan. Ya dan amin. Tuhan bilang jangan takut,
takut, ya jangan takut. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Tuhan bilang jangan takut. Tapi toh kenapa kita masih takut? Kalau kita masih manusia, ya memang kita tidak bisa ya menyangka kemanusiaan kita ini kadang masih apa itu meluap-luap, masih besar ya. Tapi kita harus belajar sebagaimana Raja Asa. Kalau kita sudah hidup benar, melakukan yang baik di mata Tuhan, dan kita mencari Tuhan, melayani Tuhan ya dengan sepenuh hati, ya kenapa kita harus takut, saudara? Ya, dunia bisa takut, boleh takut, tapi kita anak-anak Tuhan jangan takut. Kita harus percaya itu janji Tuhan ya, karena janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau Dia berkata akan menyertai kita, ya pasti ya. Karena Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia berjanji, yo kadang ya, kadang enggak. Tapi kalau Tuhan, kalau Dia berjanji ya, bukan ya tidak. Nah ini loh, saudara sekalian. Ya, sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan akan menolong kita. Bahkan juga berdoa untuk bangsa kita. Ya, kita di yayasan diadakan doa berantar. Ya. Jadi dari jam 1 itu sampai sudah putar ini 24 jam itu sudah ada yang ngisi-ngisi. Ya, jadi saya jam 11 malam itu sudah mulai. Nanti jam 2 sudah ada lagi yang nyambung. Jam 3 sampai putar 24 jam dan nyambung terus. Kadang saya sampai jam 2 ya baru selesai. Ya ini saudara sekalian, ini tugas kita. Kita terbeban untuk bangsa kita, karena kita ada di sini. Kita hidup di bangsa ini. Kita diberkati di bangsa ini. Ya. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk bangsa kita? Tentu kita mau lakukan apa yang dapat kita lakukan. Ya, berdoa. Menyerahkan bangsa ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Ya. Kita tiap hari berdoa. Tiap hari berdoa untuk virus ini, saudara. Ya. Dokter-dokter semua didoakan, juru rawat semua didoakan, tenaga-tenaga sosial didoakan, relawan didoakan. Ya. Dari virus sampai bencana itu sudah semua kita doakan tiap hari. Ini sudah. Karena hanya ini kita bisa lakukan, saudara. Kita kan tidak bisa angkat senjata, tidak bisa perang. Ya. Tapi kita mau lakukan apa yang dapat kita lakukan. Dan kita percaya apa yang tidak dapat kita lakukan, Tuhan sanggup melakukan.
yaitu memberi pertolongan bagi bangsa dan negara kita, bagi para pemimpin-pemimpin kita, sehingga mereka mampu memberi jalan keluar bagi bangsa dan negara kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini adalah tugas kita. Kita percaya kalau Raja Asa mendapat kemenangan, diberkati, kita juga pasti diberkati oleh Tuhan. Kita akan memperoleh kemenangan di dalam hidup kita, asalkan kita mau sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, minta maka akan diberi, cari maka akan mendapat, ketuk pintu maka pintu akan dibukakan. Nah itu sudah, kita minta pasti Tuhan akan berikan. Kalau kita cari pasti kita akan mendapat. Kalau kita mengetuk pintu kerajaan Allah, kerajaan surga, pasti Bapa di surga akan membukakan dan memberi pertolongan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kemenangan dan kemenangan akan kita alami di dalam hidup ini. Bahkan berkat Tuhan akan mengalir, melimpah di dalam kehidupan kita, yaitu berkat sukacita, damai sejahtera Allah, perlindungan pimpinan Tuhan akan kita alami di dalam hidup ini, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan bagi kita semua. Nah puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami terima. Kiranya Roh Kudus yang akan memeteraikan di dalam setiap hati kami, supaya melalui firman-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, sehingga membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Oh haleluya, mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami kemenangan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya percaya mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Oh, di dalam nama Yesus, sehingga sebentar kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa firman itu adalah berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita ketika kita menapaki waktu kehidupan ini. Kita patut mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh hidup lebih baik dan lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tiba waktunya sebentar kita hendak menjalankan korban persembahan. Oleh sebab itu, monggo dipersiapkan amplop-amplopnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan persembahannya dalam amplop masing-masing keluarga ya. Nah, sebelum kita menjalankan korban persembahan, saya minta dengan hormat pasti untuk pimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Setelah itu
suka. Terima kasih Tuhan atas kasih-Nya bertuah biasa dalam kehidupan kami di pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih juga atas firman-Mu yang selalu menguatkan kami di saat-saat masa-masa yang sekarang ini kami hadapi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuatkan kami selalu dengan kekuatan dan Kau selalu berikan dalam kehidupan kami Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah Kau berkati kami dan kami menyerahkan persembahan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, bersama persembahan diedarkan, kita akan naikkan pujian Anak Allah Yesus. Sebelumnya akan saya sampaikan pengumuman untuk petugas pelayan ibadah pada tanggal 17 Mei 2020. WL nanti akan dipimpin oleh Saudara Theo, singer, Bapak Dian Michael, juga dengan Bapak Anton. LCD, Saudari Tessa. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan untuk ibadah minggu depan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian Bila Engkau Tak Besertaku. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kita semua senantiasa dari dalam ketaatan, di dalam kesetiaan akan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Berjalan dalam
dan Aku setiap hari berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalankan denganmu. Haleluya Tuhan, terima kasih atas segala pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga ibadah kami pada hari ini telah selesai mulai dari awal hingga akhirnya. Kami percaya semua karena berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk bangsa seluruh dunia ini, yang mana saat ini Tuhan dalam kondisi yaitu rasa kekhawatiran, rasa tekanan karena adanya satu wabah penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami semuanya. Engkau membebaskan kami orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Sertai bangsa ini Tuhan, sertai para pemimpin kami, sehingga mereka dengan memimpin dengan bijaksana dapat kiranya melalui mereka dapat terselesaikannya yaitu wabah penyakit ini Tuhan. Sertai pula orang-orang yang saat ini berada di garda depan. Kami percaya Engkau menyertai mereka, sehingga dengan perjuangan-perjuangannya ada banyak nyawa yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu, kehidupan kami semua dalam pimpinan-Mu Tuhan, juga jemaat kami yang ada pada saat ini Tuhan. Berikan kami semuanya kekuatan, walaupun kami saat ini harus berada di rumah, kami bisa berdoa dan semuanya ini Tuhan. Sertai Tuhan, berikan kekuatan, kuat dalam ekonomi, kuat dalam kesehatan, dan Tuhan menyertai kami satu persatu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Berikan hati yang gembira dan sukacita selalu ada pada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami serahkan segenap kehidupan ini dalam tangan dan kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita angkat tangan kita semuanya. Terimalah berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, yang memberikan damai dan sejahtera mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua doa kami. Haleluya. Amin.